Shalom, Pak Rudi Silitonga. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 berbicara mengenai persembahan persepuluhan dari kita, umat Tuhan. Di situ ada kata kunci, ujilah aku. Mengapa Tuhan perlu untuk diuji, Pak? Sedangkan janji Tuhan, ya dan amin. Lalu bagaimana cara kita menguji Tuhan? Jika orang sudah berkomitmen untuk memberikan persepuluhan dan juga untuk pelayanan di gereja, apakah kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah memberi seperti apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana dengan janji Tuhan untuk membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Bukankah itu sama halnya kita hitung-hitungan kepada Tuhan, Pak? Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat memberikan persepuluhan secara rutin, dikarenakan terganjal dengan kebutuhan ekonomi? Apakah tingkap-tingkap langit tetap akan dibukakan dan mereka juga mendapat berkat yang sama dengan orang yang memberi persepuluhan dengan rutin? Terima kasih, Pak. Mohon bantuan untuk tanggapannya. Shalom. Salam, selamat pagi untuk Saldi. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dapat menolong kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca kitab Maleakhi, kita harus melihatnya secara utuh 4 pasal yang dituliskan oleh Nabi Maleakhi. Kitab ini ditulis oleh Nabi Maleakhi kepada orang-orang Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Tentunya kita harus paham betul konteksnya. Karena memang ketika orang-orang Israel yang dibuang ke Babel, hanya sebagian yang kembali, yaitu kaum remnan, kaum sisa. Karena masih ada yang tidak mau kembali, masih tetap di Babel, berkaitan dengan kehidupan mereka di sana, baik pernikahan, anak-anak, pekerjaan, dan lain-lain. Tuhan memberikan firman ini sebagai ucapan ilahi yang dinyatakan oleh Nabi Maleakhi kepada orang-orang Israel, dan dikembalikannya orang Israel oleh karena Tuhan yang mengasihani mereka. Di dalam pasal 1 ayat 2 dituliskan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pasukannya kujadikan padang gurun. Ini firman yang pertama sekali di dalam kitab Maleakhi yang dituliskan oleh Nabi Maleakhi, disampaikan kepada orang-orang Israel yang baru saja kembali dari pembuangan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi dari kitab ini? Yaitu restorasi atau pemulihan yang harus dikerjakan oleh orang-orang Israel. Karena sebelum mereka kembali kepada Tuhan, kembali ke Yerusalem, mereka sesungguhnya sebelumnya, bahkan sebelum pembuangan, mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar, tidak mengikuti hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, bahkan melakukan ibadah-ibadah atau penyembahan kepada ilah-ilah asing. Pada konteks kitab Maleakhi ini tidak lagi ada kerajaan Israel. Raja-raja sudah tidak dibangkitkan Tuhan, yang ada hanya imam. Dan kalau kita lihat, imam-imam yang ada pun ternyata melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu dapat kita lihat dari Maleakhi pasal 2 ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Ayat 2-nya, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Firman Tuhan yang dikaruniakannya kepada Nabi Maleakhi disampaikannya kepada para imam. Dan Tuhan pun menyatakan itu kepada para imam, dan imam harus bertobat, meninggalkan perbuatan jahatnya, mengerjakan tanggung jawabnya, dan melakukannya dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Di dalam
ayat yang ke-17, pasal yang kedua, Tuhan berfirman, kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusai Dia, dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Di sini para imam tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya, menegur, mengoreksi, dan bahkan memberikan disiplin kepada jemaat. Sebaliknya para imam melakukan tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, itulah latar belakang yang mendasari apa yang dituliskan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat-ayatnya di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Saya bacakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Memang pada saat orang-orang Israel itu kembali ke tanah perjanjian setelah pembuangan, renovasi Bait Allah oleh Imam Ezra sudah dilakukan atau sedang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan itu dilakukan sekitar tahun 410 sampai 400 lewat atau 300-an, sehingga renovasi itu berjalan dengan baik. Namun hal yang harusnya dilakukan bukan hanya renovasi fungsi gedung Bait Allah, baik ruang pelataran, ruang suci dan ruang maha suci, namun juga yang perlu diperhatikan adalah para imamnya mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak melakukannya. Di pasal 3 ini nampaknya di sini ada suatu konstruksi historis dan nubuat berkaitan dengan covenant. Bagaimana nyatanya Tuhan memberikan kebenaran firman di masa lalu, dan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya di masa akan datang. Dan tentu setiap orang akan diadili dengan apa yang sudah dilakukannya. Selanjutnya dengan latar seperti itu kita membaca ayat 6-12. Demikian firman Tuhan, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan dan sekaligus peneguhan atas orang-orang percaya yang sudah dikembalikan Tuhan ke tempat tanah perjanjian. Jadi Tuhan tidak berubah, janjinya tidak berubah, ia setia memelihara menjaga umatnya. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ini suatu teguran, ajakan, undangan untuk bertobat. Dengan cinta kasih yang dari Tuhan dan kebenarannya, Tuhan menyatakan fakta historis bahwa nenek moyang Israel itu memang menyimpang dari ketetapan Tuhan Allah. Tetapi selain itu, sejalan dengan itu, Tuhan juga mengendaki orang Israel, umat Tuhan, milik kepunyaannya yang jauh dari Tuhan itu bertobat. Di ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 8 ini menjadi entry point untuk kita membahas tentang apa yang ditanyakan oleh Saldi, yaitu persepuluhan. Mereka memang sudah kembali kepada Tuhan, mereka belum sepenuhnya bertobat, mereka masih membela diri dengan menganggap bahwa dirinya sudah bersih, tidak melakukan hal yang jahat. Tetapi Tuhan yang mengetahui isi hati manusia, mengerti tipu daya itu. Bahkan Tuhan menyatakan, mengapa engkau menipu Allah, mengapa engkau melakukan penipuan tersebut?
berkaitan apa? Persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Ini secara khusus untuk orang Israel. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan hukum Taurat, bagian yang kedua, untuk pengelolaan sumber daya dan untuk penyediaan para imam di dalam konteks pelaksanaan daripada keimaman. Jadi sekali lagi kita harus lihat teks ini pada konteksnya berkaitan dengan bait Allah yang tidak ada sumber dana, sumber kehidupan bagi para imam. Bisa jadi itu alasan para imam tidak mengerjakan tugas tanggung jawabnya, dan bisa jadi karena para imam tidak dicukupkan biaya hidupnya, sehingga para imam melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bahkan melalaikan tugasnya. Ini teguran untuk orang Israel. Jadi di sini persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu memang dikerjakan secara khusus oleh orang Israel seperti hukum Taurat sudah jelaskan. Jadi bait Allah itu harus benar-benar memiliki dana operasional untuk para imam melalui perpuluhan. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan konteks kekinian, gereja itu harus dicukupkan dalam segala kebutuhan pelayanannya, bukan untuk perorangan atau para imam yang ada di sana, tapi untuk keseluruhannya, baik itu biaya renovasi, biaya untuk pelayanan, biaya operasional, bahkan kebutuhan para imamnya harus dicukupkan, bukan berlebihan tapi dicukupkan. Dan Tuhan tegur orang-orang Israel yang katanya kembali kepada Tuhan, yang katanya mau bertobat, yang katanya mau melakukan hal yang baik, ternyata tidak mengerjakan itu karena sudah ada ketentuannya di dalam hukum Taurat bagi orang Israel. Hukum sosial yang diberikan 1/10 dari hasil sumber daya alam yang dikelola, dari hasil peternakan, hasil pertanian, dan pekerjaan lain itu 1/10-nya. Jadi kalau dapat 100 keuntungan, maka 10-nya itu harus diberikan kepada Tuhan dengan cara memberikannya kepada bait Allah. Di bait Allah nanti para imam akan kelola untuk seluruh operasional itu dan juga untuk kehidupan mereka. Dan ternyata bertahun-tahun mereka tidak lakukan itu. Dan itu salah satu alasan mengapa para imam berbuat jahat di hadapan Tuhan. Salah satu alasan para imam tidak mengerjakan tugas tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan ini sebenarnya sama-sama. Jadi umat tidak melakukan hal yang benar, imam juga tidak melakukan yang benar, bisa jadi tidak menegur, tidak mengoreksi, dan tidak memperbarui. Ini bukan masalah universal dalam hal persembahan persepuluhan, tapi masalah orang Israel yang harusnya taat sebagai contoh. Maka di ayat 10 Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, nampaknya ini berlaku universal. Tentu kita memberi persembahan bukan untuk memperkaya orang lain atau mencari untung. Kita memberi bukan untuk kita diberkati. Kita memberi karena kita memang sudah ada di dalam berkat. Dan kita menikmati berkat. Kalau dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Ini kan perintah Tuhan yang mengarah kepada umat Israel yang selama ini tidak pernah melakukannya. Persembahan apapun. Dan dipersembahkan kepada siapa? Bukan ke perorangan. Bukan ke pribadi, bisa jadi ada suap menyuap, bisa jadi ada sogok menyogok antara umat dan imam secara personal, sehingga imam ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah. Nah ini perbendaharaan itu, uang itu atau 1/10 hasil itu harus diberikan di perbendaharaan. Nah perbendaharaan lah yang mengatur, mengalokasikan, mendistribusikan dana itu ke dalam rumah Tuhan, dan supaya rumah Tuhan berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalau tidak ya berhenti, jadi renovasinya sudah dibaguskan oleh Imam Ezra, semuanya sudah diperbaiki, tapi tidak ada dana operasional. Nah ini kan begitu miris. Nah dalam konteks orang Israel pada saat itu, tentu berbeda dengan konteks kita di gereja. Kita tahu itu dua hal yang berbeda. Jadi ini memang harus diperhatikan baik-baik. Dan di sini dikatakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ujilah aku, sebenarnya bahasa aslinya bukan ujilah aku, tetapi buktikan itu kepadaku gitu. Jadi kalimat ini atau kata ini salah menerjemahkan. Beberapa terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang lain itu sebenarnya artinya bukan ujilah aku, tapi buktikan bahwa kamu serius bertobat, bahwa kamu betul-betul mau menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Nah kalau sudah dibuktikan, maka tentunya Tuhan yang benar-benar tidak pernah berubah, pastilah ia membukakan tingkap-tingkap langit. Mengapa mereka perlu membuktikan? Karena mereka takut, mereka khawatir, mereka ragu akan dicukupkan Tuhan.
Kalau 1/10 dari hasil yang mereka peroleh itu dikembalikan kepada Tuhan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Di ayat 11, 12 itu berkaitan dengan apa? Aku akan mengardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ini kan berarti menjadi jawaban bahwa gak usah khawatir, tanahmu akan tetap menghasilkan dan hama apapun akan dijaga. Nah, ini pemeliharaan Tuhan. Jadi ini bicara pemeliharaan Tuhan atas umat Israel kalau serius sungguh-sungguh bertobat dan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana bangsa Israel merespon hal ini? Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, operasional ibadah, rumah ibadah para imam itu diberikan, dicukupkan, maka orang lain akan lihat kita bahagia. Persoalannya, kalau ini menjadi alat untuk para pendeta, para penginjil atau hamba-hamba Tuhan di dalam konteks gereja saat ini menjadi alat untuk memperkaya diri, nah itu kesalahan. Jadi kalau ada yang memberi, misalnya kan kita sudah tiap minggu ada persembahan itu 2 kali kah, 3 kali. Sebenarnya itu lebih dari cukup untuk dikelola. Jadi kalau kita baca perjanjian baru, Tuhan tidak menjelaskan tentang persembahan persepuluhan lagi. Mengapa? Karena yang penting bukan itu, yang penting adalah kesediaan hati untuk memberi. Kita lihat bagaimana seorang janda memberikan keseluruhan kepunyaannya. Sementara ahli Taurat merasa sudah cukup memberi persepuluhan. Dan ini menjadi hal yang tidak benar. Bahkan ada juga yang mengalihkan persembahan persepuluhan atau persembahannya kepada Tuhan kepada urusan-urusan dirinya di gereja. Tetapi pelayanan dengan orang lain, dengan sesama tidak dilakukan. Jadi di sini Maleaki ingin menunjukkan kepada orang Israel, buktikan pertobatanmu dengan memelihara pekerjaan Tuhan di bait Allah yang sampai sekarang itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, kalau dalam konteks gereja, kalau kita lihat ada gereja, ada hamba Tuhan, ada orang-orang yang benar-benar memberitakan firman, tetapi tidak dicukupkan biaya hidupnya. Itu kesalahan siapa? Kesalahan umat Tuhan. Jadi ini paling penting. Jadi kita kalau lihat misalnya saja, ada seorang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan percaya kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi biaya hidupnya, keberadaannya tidak dicukupkan. Dan Tuhan memperhatikan itu. Dan orang tersebut tidak memperhatikan hamba Tuhan ini atau pelayanan yang dikerjakannya. Nah, itu Tuhan akan menyatakan pembuktiannya bahwa engkau telah melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini dia. Jadi hidup beribadah yang keliru, hidup yang tidak benar-benar diwujudkan dalam keseharian, malah justru makin menghina Tuhan. Jadi banyak orang di zaman ini mengerti apa itu artinya ibadah, bagaimana seharusnya melakukan hal-hal yang benar, berbagian dalam pekerjaan Tuhan, dengan apa yang diberikan Tuhan, ternyata tidak dilakukan. Malah menyalahkan gereja lah, menyalahkan hamba Tuhan lah, menyalahkan umat Tuhan lah, tidak bersama-sama beribadah. Dan akhirnya ya Tuhan tidak mengendaki itu, nampaknya memang terlihat seperti Mazmur 73. Orang-orang fasik yang mengaku beragama tapi tidak beribadah dengan benar, gemuk, sehat, sukses. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Sementara orang-orang percaya, kurus, miskin, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Tetapi mereka sedang berada di dalam jalan menuju kebahagiaan. Nah, ini kan kontras yang terjadi. Dan peristiwa itu terjadi juga di zaman sekarang ini, di gereja sekarang ini. Ada gereja yang megah tapi tidak memperhatikan jemaatnya. Ada gereja yang kecil tapi jemaatnya tidak berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini adalah tempelak untuk setiap orang-orang percaya. Maka di pasal 4 dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan dibakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Dengan pengertian seperti itu, kita melihat kitab Maleaki ini kitab teguran untuk orang Israel, untuk umat Tuhan agar sungguh-sungguh beribadah. Pembuktiannya, kata Tuhan, persembahkan persepuluhan itu hanya batas paling minimal. Pembuktiannya, imam harus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan benar, bertanggung jawab.
pembuktiannya umat Tuhan jangan menelantarkan pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan para imam. Sehingga para imam susah hati, susah hidupnya, susah semuanya. Pembuktiannya, jangan salahkan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan. Nah ini, kalau tidak nanti diuji, pada akhir zaman diuji, pada waktu Kristus datang kedua kali. Kiranya apa yang sudah saya ceritakan, saya jelaskan, saya ulas dengan singkat. Kesimpulannya seperti ini. Pertama, persepuluhan pada konteks orang Israel yang tidak pernah dilakukan dengan sungguh-sungguh pada zaman itu, seharusnya menjadi contoh bagi orang Kristen ikut terlibat di dalam mencukupkan kebutuhan gereja, kebutuhan hamba-hamba Tuhan, dan mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Yang kedua, para imam di masa itu melenceng, menyimpang dalam pelayanannya karena tidak dicukupkan yang dibutuhkan oleh mereka. Mencari, menemukan sesuatu yang keliru dan bahkan menyatakan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam konteks orang Kristen, para hamba Tuhan seharusnya dicukupkan kebutuhannya. Supaya ia fokus seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, supaya hamba-hamba Tuhan fokus di dalam doa dan pemberitaan firman. Mengapa? Karena diperlukan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan yang diperlukan. Yang ketiga, ada waktunya semuanya diuji dan dibuktikan di hadapan Tuhan. Yaitu kita membuktikan itu kepada Tuhan dengan serius. Kalau tidak nanti pada akhir zaman kita akan lihat bagaimana api pengujian itu akan dinyatakan. Dan semuanya yang dibakar habis itu berarti tindakan perbuatan ibadah kita tidak berkenan. Kiranya dengan demikian kita dapatkan satu hal. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kerjakanlah ibadahmu dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menjadi sarana pembuktian iman. Dan perhatikanlah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan cukupkanlah apa yang sudah dinyatakan Tuhan atas hidupnya. Kiranya renungan penjelasan saya ini yang cukup panjang, walaupun belum begitu dalam dan detail, dapat bermanfaat untuk saudara Saldi dan juga bagi siapa saja yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.